Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 18 ayat 21 dan Bilangan 14 ayat 28. Nah, suatu ayat yang sangat terkenal ya. Bagi saya ini sudah biasa, sering saya ucapkan, saya sampaikan. Tapi kali ini kita akan lebih lagi menegaskan. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup dan mati dikuasai oleh lidah? Kita seringkali mengucapkan kata-kata negatif, keluhan, ya, mengeluh, mengapa aku begini, aku tidak akan berhasil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata hidup, pujian atau sanjungan, ya, kita mengangkat diri kita, aku akan berhasil, dan lain sebagainya. Begitu juga kita mungkin kata-kata hidup itu kita memberkati orang lain. Kita memberkati orang lain. Kata-kata kematian yaitu kita mengutuki orang lain atau diri sendiri. Nah, apa yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan itu direspon, ditanggapi oleh Tuhan. Karena apa? Dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 di situ dikatakan bahwa apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang aku akan lakukan bagi kamu. Nah, kita seringkali mengatakan hal yang buruk, ya itulah yang akan terjadi. Aku gagal, aku tidak pernah bahagia. Kata-kata keluhan sama saja itu dengan kita mengutuki diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah berhasil, selalu akan gagal. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang negatif, ya, yang buruk, katakanlah seperti itu bagi saya. Lebih baik kita sama-sama kita mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-kata, kita lebih baik mengucapkan kata-kata yang baik, yang indah. Apa yang dipandang baik, yang indah, yang kudus, itu yang perlu kita ucapkan. Yaitu, aku berhasil, aku diberkati, aku memiliki damai sejahtera. Nah, apa yang kita katakan itu Tuhan tanggapi. Sampai hari ini pun hal seperti itu masih berlaku. Bukan hanya itu pada zaman Perjanjian Lama, pada zaman Nabi Musa, tapi sekarang pun masih. Di dalam Markus pasal 11 ayat 23-24 di situ dikatakan, kalau kamu yakin, kamu percaya, tidak bimbang, kamu mengatakan sesuatu, ya, itu akan terjadi. Nah, satu contoh di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 23 tentang anak kepala rumah ibadah yang sakit dan perempuan yang sakit 12 tahun lamanya. Ketika si kepala rumah ibadah itu mengatakan, Tuhan, anakku sakit, datanglah, maka anakku akan sembuh. Tuhan menanggapi, aku akan datang. Nah, endingnya, akhirnya, ketika Tuhan sampai di tempat rumah kepala ibadah itu, Tuhan membangkitkan anak itu, Tuhan menyembuhkan anak itu. Nah, ini permintaan satu ucapan yang ditanggapi oleh Tuhan. Bukti yang kedua, ketika dalam perjalanan menuju ke rumah kepala ibadah itu, ya, datang seorang wanita yang sakit sudah 12 tahun lamanya. Nah, ketika dia masih ada di rumah, dia mengatakan, kalau saja aku bisa menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, kalau aku bisa menjamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Kata-kata itu diucapkan oleh dia ketika dia masih ada di rumah, dalam perjalanan mencari Tuhan Yesus, dan dia ketemu dari belakang, dia menjamah jubahnya. Kesembuhan terjadi atas dirinya. Nah,
Walaupun dengan kata secara kemanusiaan barangkali mungkin Yesus tidak mendengar, tetapi dia sebagai Tuhan, dia mendengar ucapan wanita itu ketika dia ada di rumah. Dan Tuhan menanggapi kuasa dari tubuhnya keluar untuk menyembuhkan wanita itu. Dan kata-kata yang meneguhkan bagi wanita ini adalah, engkau sudah sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, bagaimana dengan saudara? Perkataan macam apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan tentang kehidupan atau tentang kematian? Berkat atau kutuk? Baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Perkataan kutuk dan berkat bagi orang lain itu sangat membahayakan. Ya, karena apa yang kita katakan itu akan terjadi. Kalau kita memberkati, berkat itu akan turun. Kalau kita mengutuki, kutuk itu pun juga akan turun. Karena apa? Tuhan sendiri sudah mengatakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, dengan kata lain, apa yang kamu doakan di hadapanku, aku akan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau selalu menegur kami. Segala kekurangan kami, seringkali kami tidak menyadari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kami tanpa kami pikirkan terlebih dahulu. Pimpin kami Tuhan. Kami tidak ingin selalu hidup di dalam kehidupan semacam itu, selalu tidak menyadari, selalu kami kurang berpikir, sehingga kami lebih cepat untuk berkata-kata daripada berpikir apa yang kami akan katakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau Yesus. Kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaanmu hari lepas hari sampai saat ini Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami anak-anakmu. Engkau selalu memberkati kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini. Kami saat ini berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Kau beri damai sejahtera-Mu ada di dalam bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi dan Menteri-Menteri Wakil Presiden, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami percaya Tuhan Kau menyertai mereka, kebijaksanaan yang ada pada mereka Tuhan untuk memimpin negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Cangkiran, yang Kau percayakan kepada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau pimpin mereka, kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi, Kau lingkupi dengan kuasa darah Yesus. Yang saat ini Tuhan banyak virus-virus di mana-mana Tuhan. Kami percaya Engkau sebagai Tuhan kami, Engkau sebagai juru selamat kami. Engkau Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu, Kau menyertai jemaat-Mu, sehingga Kau luputkan dari segala virus-virus yang ada, yang sekarang melanda di mana-mana Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak kami, menantu, cucu kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau sertai mereka, Kau lindungi mereka di mana mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan membungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tutup kebagian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.